Kita kalau penggalangan dana kalau nggak disebutin hanya pakai kotak infak terlalu lama. Saya akan 100 semen, kan nggak bisa dimasukkan kotak. Oh iya, 100 semen untuk bangun masjid. Masa masukkan semen sih 100 semen. Selanjutnya, Ustadz, apakah betul bahwa ketika kita sedekah harus dengan tangan kanan dan tidak boleh dilihat di tangan kiri? Itu isyarat keikhlasan. Sedekahlah kamu dengan tangan kanan tanpa disaksikan tangan kiri. Tetapi di dalam ayat Al-Quran, sedekah itu boleh dengan terang-terangan. Siror wa alaniyah. Yaitu boleh dengan terang-terangan, boleh dengan sembunyi-sembunyi. Kalau kita sembunyi-sembunyi dalam pengertian untuk jaga keikhlasan, misalnya berikan tangan kanan, tangan kiri nggak usah lihat. Kayak orang makan. Orang makan itu harus ikhlas, makan itu tidak dipedulikan. Kalau udah dikasih, maka tidak diungkit-ungkit. Makan apalagi udah sampai di tenggorokan, udah mau burger, mau pizza, mau nggak peduli, mau sate. Apalagi udah sampai perut, oh sate kanan, burger kiri, pecel langsung. Apalagi udah keluar, dengar kabarnya aja nggak mau. Nah itulah ciri orang yang ini. Dut itu, bukan, nggak mau gitu. Langsung nggak mau, itu hadza min fadlillah. Itu hanya dari Allah saja itu, begitu. Hamba Allah itu ini. Apalagi udah keluar, nggak mungkin mau kasih piring. Nah, Masya Allah, ini sate kok wadahi piring. Ya itu, jadi itu tanda keikhlasan. Tetapi apa boleh nggak? Sekarang dibaca dulu ayatnya. Al-Baqarah 274. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari. Ya. Malam itu artinya tidak kelihatan, siang juga ini atau kontinuitas. Terus ya. Secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ya, jadi malam dan siang itu tidak ada berhentinya. Teruslah sedekah. Karena sedekah itu menolak bala, sedekah itu akan jadi berkah, sedekah itu akan dapat pertolongan Allah, kasih sayang Allah, dan maka kita bikin lembaga MPAKI Bias ini untuk memfasilitasi. Karena apa? Biar kita ini terhindar dari bala. Biar kita ini dawu mardokum bisodako, kata Nabi. Obatilah sakitmu itu dengan sedekah. Jadi orang sakit saja suruh sedekah. Ini salah satu mengobati. Ya, terus mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Ya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, jadi satu dapat pahala, tapi dia tidak takut, tidak sedih. Takut sesuatu yang belum terjadi, sedih sesuatu yang sudah dilewati. Takut kalau sudah terjadi itu bukan takut. Nah, maka terjamin ke depannya. Dan juga terjamin sebelumnya. Takut, wah nanti ujian nggak lulus. Nah, takut lagi sudah lulus belum dapat pasangan misalnya. Itu ada juga yang gitu. Tim kita juga ada yang gitu. Itu. Jadi, tapi orang dengan sedekah, jangan sedekah, tidak takut, tidak sedih. Mau ujian nggak takut. Setelah ujian nggak ada sedih karena hasilnya maksimal. Ya, gitu. Semuanya beres. Sekarang jadi pejabat sudah pensiun saja masih takut. Jangan-jangan ini KPK, tipikor, segala macam. Padahal sudah selesai. Apalagi kadang-kadang jabatnya setahun, vonisnya 6 tahun. Nah, aduh, baru setahun jabat kok vonisnya 6 tahun. Ya, gitu. Jadi inilah rahasianya orang sedekah. Dia dapat pahala, dia tidak takut, dia tidak sedih, jaminan dari Allah. Makanya nanti sedekah itu la yusrok wala yurok, tidak akan hilang, tidak akan tercuri, dan tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Ya, jadi nggak ada orang melarat karena sedekah. Gitu. Kalau melarat karena judi membawa kemelaratan itu ya. Gitu. Tapi sedekah membawa kemelaratan nggak ada. Ya. Jadi boleh terang-terangan. Bahkan kalau untuk menstimulasi, misalnya pembangunan masjid sangat baik untuk terang-terangan. Saya semen 100 sak, ya nggak apa-apa. Biar yang lain ikut. Iya, biar lain untuk menstimulasi. Kita kalau penggalangan dana kalau nggak disebutin hanya pakai kotak infak terlalu lama. Nah, ternyata, oh ya, sebagaimana kita mau membangun di Klaten membebaskan tanah, ya bupatinya langsung kita todong. Bupati kan mau jago lagi, mau nyalonkan lagi. Ayo dong, tanah ini untuk lembaga, untuk dakwah. Gedung dakwah apa? Gedung dakwah untuk para pengayuh becak dan juga pengumpul sampah di Bias Klaten. Walaupun di Jogja kita juga mengumpulkan setiap bulannya ada kajian untuk para penarik becak dan juga para orang-orang buruh gendong yang ada di Jogja.
kita kasih santunan dan itu semuanya. Jadi boleh saja kita dengan terang-terangan, boleh dengan sembunyi. Begitu dalam surat Al-Baqarah ayat 274. Tapi kalau misalnya terang-terangan terus kayak riya ya kayak gitu gimana? Lah yang itu, yang tahu riya dan tidak itu dirinya sendiri. Ya. Nah, kalau memang takut dengan itu, maka dengan cara sendiri. Makanya dulu orang-orang sufi takut kalau masukkan infak itu ketahuan, ditaruh di bawah karpet. Supaya orang nggak tahu bahwa dia sedekah. Itu sembunyi-sembunyi, jaga hati. Nggak apa. Tapi sekarang jangan dilakukan. Karena kalau ditaruh di bawah karpet, yang ngambil anak-anak TPA nanti ya. Itu semuanya. Jadi dulu caranya seperti itu. Tapi pada prinsipnya, boleh kedua-duanya, yang penting jaga keikhlasan tentu. Ya. Ya. Oh, tapi yang penting keikhlasan. Banyak tapi ikhlas lebih baik daripada sedikit tapi tidak ikhlas. Benar. Sudah sedikit nggak ikhlas lagi. Ya. Saya kalau kotak itu cenderung yang dilipet-lipet gitu nah, kan. Itulah, makanya kalau kesanggupan kan beda. Nah, saya akan 100 semen. Kan nggak bisa dimasukkan kotak. Oh iya. 100 semen untuk bangun masjid. Masa masukkan semen sih 100 semen. Nggak apa-apa, sebutin aja kalau ini. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, saya seorang anak perempuan yang belum menikah. Saat ini saya sedang melanjutkan studi S2 dan tidak bekerja. Ini yang tanya dirimu sendiri? Bukan. Oh, iya. Ini kan akan dan masih bekerja. Ya. Untuk itu, apakah zakat fitrah saya masih ditanggung oleh keluarga atau sudah wajib saya tanggung sendiri, Ustadz? Selama dia sudah punya penghasilan, maka tanggung sendiri. Makanya untuk lebih amannya, keluarganya mengeluarkan dan dirinya sendiri mengeluarkan, kayak ayah. Ayah mengeluarkan untuk kalian, kalian punya tabungan. Ya keluarkan juga. Jadi jauh lebih bagus. Bahkan sahabat itu kepada anak di dalam kandungan saja dikeluarkan zakat fitrah. Bahkan didobel. Kenapa? Jangan-jangan kembar. Nah, artinya apa? Begitu hebatnya semangat untuk menyantuni orang yang tidak mampu, bagaimana kepedulian. Jadi jangan sampai malah dihitung-hitung terlalu pas. Maka bahasa untuk sedekah itu wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairul. Barang siapa yang melebihkan kebaikan itu, maka kebaikan itu kembali kepada dirinya. Jadi kalau zakatnya kok 25.000, genapkan pada 30.000. Zakatnya kok cuma ini harusnya 1.600.000, genapkan 2 juta supaya apa yang lebih. Demikian juga anak kita. Anak kita zakati fitrah satu-satu, tapi dia juga punya tabungan. Zakat fitrah itu cuma sehari makan orang. Iya, sehari makan itu kan, kalau di sini UMR berapa? Sehari makan itu paling berapa? 3 kali makan? Berapa? Sekali makan? Berapa? Ya, yang anak kosan. Normal 20.000 lah misalnya. Ya, 20 kali 3, 60.000 masa kita nggak punya. Ya, itu. Kita keluarkan untuk anak kita, tapi ya untuk beli pulsa, untuk beli petasan aja begitu loh, untuk beli lato, kata gitu aja. Ya, untuk beli lato aja bisa ganti-ganti ya. Ya. Jadi kalau amannya ya dua-duanya ngeluarkan. Ya, apalagi dia sudah S2, sudah dewasa gitu, jauh lebih baik. Tapi bahkan kurban. Ya, tidak hanya pada zakat fitrah. Kurban pun kalau bisa tabungan. Namanya ada tabkur, tabungan kurban. Ya, biarkan dia ada kesempatan itu. Nah, kalau kemarin Mbak Iva sama adik-adik 1 kambing diangkat per 3, ya nggak apa-apa. Toh ayah juga sudah kurban untuk keluarga. Itu. Dan mama juga kurban. Gitu. Jadi bagus kalau memang begitu mampu, why not? Gitu ya. Oke, selanjutnya, Ustadz, apakah boleh zakat fitrah dibayarkan melalui hutang? Maksudnya gimana? Jadi membayar zakat